time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Maria Fridolin Zaya, biasa disapa Dolin, mahasiswa dari STKIP Citra Bakti, program studi pendidikan IPA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perangkat pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah pembelajaran mikro. Isi penjelasan dari beberapa perangkat pembelajaran mencakup yang pertama, identitas perangkat, itu menjelaskan apa nama perangkat dan untuk siapa. Yang kedua, jenis dan fungsi, itu menjelaskan apa perannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, tujuan dan kompetensi, itu menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan perangkat ini. Yang keempat, ada struktur dan komponen, itu menjelaskan apa saja isi perangkat dan bagaimana disusun. Perangkat pembelajaran yang pertama itu ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan dibuat untuk guru, untuk sekolah, dan untuk peserta didik sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan pembelajaran. Dengan peran kalender pendidikan sebagai paduan waktu dalam proses pembelajaran selama 1 tahun ajaran, dengan tujuan kalender pendidikan itu untuk memastikan seluruh materi pelajaran tercakup dalam waktu yang telah ditentukan, dan isi kalender pendidikan itu tertera jadwal pembelajaran, hari libur, ujian dan kegiatan sekolah lainnya, dan cara menyusun kalender pendidikan itu berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh sekolah atau dinas pendidikan serta menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Dan ini salah satu contoh kalender yang telah saya buat, yaitu kalender pendidikan untuk 1 tahun pelajaran. Perangkat pembelajaran yang kedua ada program tahunan atau PROTA. PROTA atau program tahunan dibuat untuk siswa, untuk guru, dan untuk lembaga pendidikan. Peran program tahunan itu untuk rencana pembelajaran untuk 1 tahun ajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar. Tujuan program tahunan untuk menentukan materi apa yang akan diajarkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap materi. Isi dari program tahunan, kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu dan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir cara menyusun program tahunan berdasarkan kurikulum dan kalender pendidikan serta disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ini salah satu contoh program tahunan yang telah saya buat untuk program tahunan untuk 1 tahun pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang ketiga ada program semester atau PROMES. Program semester atau PROMES ini dibuat untuk guru, untuk siswa, dan untuk lembaga. Peran dari program semester atau PROMES itu untuk rencana pembelajaran untuk 1 semester yang lebih rinci dari PROTA. Tujuan dari program semester atau PROMES untuk menjabarkan PROTA menjadi rencana pembelajaran yang lebih spesifik untuk setiap semester. Dan isi dari program semester atau PROMES itu materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu untuk setiap pertemuan, dan cara menyusun program semester berdasarkan PROTA dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Ini salah satu program semester yang telah saya buat untuk semester ganjil. Perangkat pembelajaran yang keempat ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini dibuat untuk guru, untuk lembaga atau sekolah, dan untuk siswa. Peran dari alokasi waktu untuk pembagian waktu untuk setiap materi pembelajaran dalam PROTA dan PROMES. Tujuan dari alokasi waktu untuk memastikan semua materi tercakup dalam waktu yang telah tersedia dan pembelajaran berjalan efektif. Dan isi dari alokasi waktu ada jumlah jam yang dialokasikan untuk setiap materi atau topik, dan cara menyusun alokasi waktu itu berdasarkan analisis tingkat kesulitan materi dan kebutuhan peserta didik. Dan ini salah satu contoh perangkat pembelajaran alokasi waktu yang sudah saya buat. Perangkat pembelajaran yang kelima ada format nilai atau format penilaian. Format nilai ini dibuat untuk guru,
dan siswa, serta untuk lembaga. Peran dari format nilai ini untuk alat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Tujuan dari format nilai ini untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana peserta didik menguasai materi pembelajaran yang telah dijelaskan oleh guru. Dan isi dari format nilai ini ada kriteria penilaian, bobot nilai untuk setiap aspek yang dinilai, dan skala nilai. Dan cara menyusun format nilai itu berdasarkan kisi-kisi soal dan rubriak penilaian peserta didik. Dan ini salah satu contoh perangkat pembelajaran format nilai yang telah saya buat. Perangkat pembelajaran yang keenam ada jurnal mengajar. Jurnal mengajar ini dibuat untuk guru dan untuk lembaga. Nah, peran dari jurnal mengajar itu untuk mendokumentasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan dari jurnal mengajar sebagai refleksi diri dan bahan evaluasi pembelajaran untuk guru. Yang berikutnya ada isi jurnal mengajar itu catatan tentang persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kendala yang dihadapi, dan upaya untuk memperbaiki kendala tersebut. Dan cara menyusun jurnal mengajar diisi secara teratur setelah setiap pertemuan pembelajaran. Nah, ini salah satu perangkat pembelajaran jurnal mengajar yang telah saya buat. Perangkat pembelajaran yang ketujuh ada modul ajar. Modul ajar ini dibuat untuk siswa, untuk guru, dan untuk lembaga. Nah, peran dari modul ajar itu menjelaskan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Tujuan dari modul ajar itu memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran secara mandiri ataupun secara tatap muka bersama dengan guru. Dan isi dari modul ajar menjelaskan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, tugas dan evaluasi. Dan cara menyusun modul ajar itu berdasarkan kurikulum dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif serta memperhatikan CP atau ATP yang ada di dalam modul ajar. Nah, ini salah satu perangkat pembelajaran modul ajar yang telah saya buat. Perangkat pembelajaran yang ke-8 ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran ini dibuat untuk guru, untuk siswa, dan untuk lembaga pendidikan. Nah, peran alur tujuan pembelajaran atau ATP itu untuk peta jalan pembelajaran yang menggambarkan uraian capaian pembelajaran, alokasi waktu yang ingin dicapai. Tujuan dari alur tujuan pembelajaran itu untuk memastikan pembelajaran berjalan secara sistematis dan terarah. Dan isi dari alur tujuan pembelajaran itu capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap tahap pembelajaran. Dan cara menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP itu berdasarkan kurikulum dan disesuaikan dengan karakteristik dari setiap peserta didik. Dan ini salah satu perangkat pembelajaran alur tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Perangkat pembelajaran yang ke-9 ada media ajar. Media ajar ini dibuat untuk siswa, untuk guru, maupun untuk lembaga pendidikan. Nah, peran dari media ajar itu sebagai alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi jika materi yang dijelaskan secara teorinya belum dipahami oleh anak-anak. Tujuan dari media ajar itu untuk menarik perhatian peserta didik dan mempermudahkan pemahaman materi. Yang berikutnya ada contoh dari media ajar tuh misalnya gambar, video, simulasi atau alat peraga. Yang berikutnya ada cara menyusun atau membuat media ajar itu disesuaikan dengan materi yang akan diajar dan karakteristik dari setiap peserta didik. Nah, ini salah satu media ajar yang telah saya buat dari materi zat dan perubahannya. Ini salah satu contoh media ajar dari materi zat dan perubahannya. Perangkat pembelajaran yang ke-10 ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini dibuat untuk siswa, untuk guru, dan untuk lembaga pendidikan. Nah, peran dari bahan ajar ini itu materi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran itu untuk
memberikan informasi kepada peserta didik tentang materi yang sedang dipelajari. Dan isi dari atau contoh dari bahan ajar itu misalnya buku teks, modul, lembar kerja, dan PowerPoint. Cara menyusun bahan ajar itu berdasarkan kurikulum dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman dari setiap peserta didik. Nah, ini salah satu bahan ajar yang telah saya buat dari materi, zat, dan perubahannya. Sekian saja penjelasan mengenai perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih dan selamat siang.